Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Merdatila dengan NIM 23042172 dengan mata perkuliahan Pengantar Administrasi Publik. Di video kali ini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan materi mengenai kebijakan publik dengan fokus penting yaitu proses kebijakan publik. Baiklah, adapun fokus penjelasan saya kali ini adalah yang pertama adalah apa itu kebijakan publik, yang kedua pentingnya kebijakan publik, yang ketiga prinsip kebijakan publik, dan terakhir adalah proses kebijakan publik. Sebelum membahas lebih jauh tentang proses kebijakan publik itu sendiri, kita harus duduk dengan konsep kebijakan publik itu sendiri. Nah, apa sih itu kebijakan publik? Secara sederhananya, kebijakan publik itu adalah pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Secara detail seperti ini. Pemerintah itu mengeluarkan sesuatu untuk kepentingan bersama. Perlu diingat lagi bahwa kebijakan publik itu adalah hal yang dilakukan atau yang tidak dilakukan oleh pemerintah. Jika suatu saat pemerintah memberi perintah, pemerintah mengelola, pemerintah mengatur, itu adalah kebijakan publik. Nah, jadi secara umumnya adalah kebijakan publik ini adalah serangkaian keputusan yang diambil atau tindakan yang diambil oleh instansi politik bersama dengan aktor-aktor politik lainnya dalam rangka menyelesaikan masalah-masalah persoalan-persoalan publik demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, kenapa ada kebijakan publik? Kebijakan publik itu sendiri dibentuk karena adanya masalah-masalah publik atau masalah-masalah kebijakan, di mana masalah-masalah publik atau masalah kebijakan ini adalah persoalan-persoalan atau permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat yang dimana hanya instansi politik atau pemerintah yang hanya mereka dapat menemukan jalan keluar atau solusi dari permasalahan tersebut. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip dalam kebijakan publik. Adapun prinsip-prinsip utama dalam kebijakan publik ini ialah yang pertama ada transparansi, yang kedua ada partisipasi publik, yang ketiga efisiensi, yang keempat keadilan, dan terakhir adalah transparansi akuntabilitas pemerintah. Yang berikutnya adalah tujuan dari pembentukan kebijakan publik. Secara umum, kebijakan publik dibentuk dengan tujuan memberikan solusi atau panduan untuk menanggulangi masalah sosial, ekonomi, atau lingkungan tertentu dengan memberikan arahan resmi dan kerangka kerja bagi pelaksanaan tindakan pemerintah. Bagaimana proses kebijakan publik itu berjalan? Proses kebijakan publik sendiri dibentuk karena adanya isu-isu politik, isu-isu kebijakan. Kemudian isu-isu ini akan diangkat menjadi agenda politik yang mana nantinya akan dirumuskan bagaimana jalan keluarnya oleh pemerintah. Di mana pemerintah ini yang akan menemukan jalan keluarnya dan pemerintah ini juga yang akan mengeluarkan kebijakan publik tersebut. Pemerintah yang punya kewenangan untuk mengeluarkan kebijakan publik ini adalah seperti DPR, Presiden, atau menteri-menteri lainnya. Nah, dari pengangkatan isu politik ini ke dalam agenda politik, kemudian akan merumuskan semua kebijakan. Adapun tahapan proses perumusan kebijakan ini adalah ada 3. Yang pertama adalah tahap formulasi, yang kedua ada tahap implementasi, yang ketiga ada tahap evaluasi. Tahap proses kebijakan yang pertama adalah tahap formulasi. Pada tahap formulasi ini melibatkan analisis dan identifikasi masalah, penentuan tujuan, serta pengembangan opsi kebijakan publik dan
studi kelayakan dan dampak kebijakan publik ini ke depannya. Nah, perlu diingat, proses kebijakan publik dapat bervariasi di setiap negara. Selain itu, melibatkan partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan yang beragam adalah bagian penting dari proses ini. Tahap yang kedua adalah tahap implementasi. Tahap implementasi kebijakan publik adalah salah satu tahap penting dan dalam siklus kebijakan. Ini melibatkan eksekusi dan pelaksanaan kebijakan yang telah dirumuskan oleh pemerintah. Tahap yang ketiga adalah tahap evaluasi kebijakan. Evaluasi kebijakan adalah langkah penting dalam siklus kebijakan untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan dampak kebijakan yang telah diimplementasikan. Tahap evaluasi kebijakan publik melibatkan sangat banyak cara. Dan evaluasi publik ini tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang. Ada evaluator yang telah berpengalaman dan memiliki kemampuan yang sangat khusus di bidang kebijakan publik. Oke teman-teman, itu dia penjelasan materi saya kali ini. Salah dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.